Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bayu Sukma Mancolo Putro dengan NIM 2309511182 dari kelas C, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang laporan kasus pada peternakan babi, yaitu kasus yang saya angkat, penurunan bobot badan pada baby grower akibat ketidakseimbangan nutrisi pakan. Adapun topik bahasan yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua permasalahan, yang ketiga ada tujuan, yang keempat pembahasan, yang kelima saran, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, adapun latar belakang yaitu pertumbuhan baby grower sangat tergantung pada pemberian pakan dengan kandungan nutrisi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis ternak. Di Bali, peternak rakyat umumnya masih mengandalkan pakan tradisional seperti dedak dan limbah dapur yang tidak diformulasikan secara tepat, sehingga asupan protein, energi, vitamin, dan mineral menjadi kurang optimal. Ketidakseimbangan nutrisi ini menyebabkan pertumbuhan babi grower menjadi terhambat, efisiensi pemanfaatan pakan menurun, dan resiko gangguan kesehatan meningkat. Kondisi ini berdampak negatif pada produktivitas dan keberlanjutan usaha peternakan babi, sehingga diperlukan kajian dan perbaikan manajemen pakan yang tepat. Baik, adapun permasalahannya, yang pertama itu ada pemberian pakan yang tidak seimbang nutrisi dengan dominasi bahan pakan lokal tanpa formulasi yang tepat, sehingga kebutuhan protein, energi, vitamin, dan mineral tidak terpenuhi secara optimal. Yang kedua itu ada kurangnya pengetahuan peternak tentang kebutuhan nutrisi babi grower dan pentingnya penyusunan ransum yang sesuai dengan fase pertumbuhan ternak. Yang ketiga ada frekuensi dan pola pemberian pakan yang tidak konsisten, sehingga asupan nutrisi harian babi menjadi tidak tercukupi secara merata. Yang keempat itu ada efisiensi pemanfaatan pakan yang rendah yang terlihat dari konversi pakan atau FCR yang buruk dan pertumbuhan babi yang lambat. Adapun pembahasannya yaitu pertumbuhan optimal baby grower sangat tergantung pada pemberian pakan yang seimbang dan memenuhi kebutuhan nutrisi. Dalam kasus yang diamati, peternak di Bali sering mengandalkan bahan pakan lokal seperti dedak, padi, dan limbah rumah tangga tanpa formulasi nutrisi yang tepat. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi, terutama pada asupan protein, energi, vitamin, dan mineral yang penting untuk pertumbuhan dan kesehatan babi. Ketidakseimbangan nutrisi tersebut berdampak langsung pada penurunan bobot badan babi grower karena kurangnya zat gizi yang diperlukan untuk pembentukan otot dan jaringan tubuh baru. Protein yang tidak cukup akan menghambat sintesis protein tubuh, sedangkan kekurangan energi menyebabkan ternak kekurangan bahan bakar metabolisme untuk pertumbuhan. Baik, di sini masih melanjutkan tentang pembahasan. Selain itu, pola pemberian pakan yang tidak konsisten dan frekuensi pemberian yang kurang optimal turut mengurangi asupan harian babi, yang berkontribusi pada lambatnya pertumbuhan. Pakan yang tidak tercampur merata juga menyebabkan variasi kualitas gizi yang diterima oleh masing-masing ternak. Manajemen pemeliharaan yang kurang baik, seperti kebersihan kandang yang kurang terjaga dan ventilasi yang buruk, menimbulkan stres pada ternak dan meningkatkan risiko penyakit, khususnya gangguan pencernaan. Kondisi ini semakin memperburuk nafsu makan dan kemampuan ternak dalam memanfaatkan pakan. Baik, adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu dampak dari permasalahan ini adalah menurunnya efisiensi konversi pakan atau FCR, sehingga biaya pakan meningkat sementara pertambahan bobot badan ternak tidak sesuai dengan harapan. Hal ini berimbas negatif pada produktivitas peternak dan keuntungan usaha. Oleh karena itu, perbaikan dalam formulasi pakan, pemberian pakan yang konsisten, dan peningkatan manajemen pemeliharaan sangat diperlukan. Edukasi dan pendampingan bagi peternak juga penting untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai nutrisi dan manajemen yang benar, sehingga produktivitas babi grower dapat ditingkatkan secara signifikan. Baik, adapun saran yang bisa saya berikan, yang pertama itu ada formulasi ransum pakan yang tepat. Peternak sebaiknya menggunakan pakan yang diformulasikan sesuai kebutuhan nutrisi babi grower, terutama memperhatikan kandungan protein, energi, vitamin, dan mineral. Pemanfaatan bahan pakan lokal perlu dipadukan dengan suplemen agar tercapai keseimbangan gizi.
Yang kedua itu ada peningkatan frekuensi dan konsistensi pemberian pakan. Jadwal pemberian pakan harus teratur dan frekuensinya ditingkatkan untuk memastikan asupan nutrisi harian terpenuhi dengan baik. Yang ketiga ada perbaikan manajemen kandang. Kebersihan kandang harus dijaga secara rutin dengan ventilasi yang baik untuk mengurangi stres dan risiko penyakit pada ternak. Yang keempat, ada penyediaan air minum bersih. Pastikan selalu tersedia air minum yang bersih dan cukup untuk menjaga kesehatan dan metabolisme ternak. Yang kelima, ada pelatihan dan penyuluhan bagi peternak. Peternak perlu diberikan pelatihan mengenai nutrisi ternak, penyusunan ransum, dan teknik pemeliharaan yang baik agar penerapan manajemen pakan dan kandang lebih optimal. Yang keenam, ada monitoring berkala terhadap pertumbuhan ternak. Melakukan pengukuran bobot badan secara rutin untuk memantau perkembangan ternak dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pakan serta pemeliharaan yang diterapkan. Baik, jadi kesimpulannya, penurunan bobot badan pada baby grower di peternakan rakyat Bali disebabkan oleh ketidakseimbangan nutrisi dalam pakan yang diberikan, terutama kekurangan protein, energi, vitamin, dan mineral. Pola pemberian pakan yang tidak konsisten serta manajemen pemeliharaan kandang yang kurang baik turun memperburuk kondisi ternak. Akibatnya, pertumbuhan babi menjadi terhambat, efisiensi pakan menurun, dan produktivitas usaha peternakan berkurang. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dalam formulasi pakan, pola pemberian yang teratur, dan manajemen kandang yang higienis untuk meningkatkan kesehatan dan performa ternak grower secara optimal. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.